bagaimana harapan dari Bonek tentunya sebagai supporter utama Persebaya Surabaya dan akan bermain di GBT, dan infonya GBT akan memberikan kuota 35.000 tiket untuk all supporter. Jadi Souza jangan coba-coba lagi ya. Iya, jangan bereksperimen. Jangan bereksperimen lagi karena ini adalah lawan yang pastinya ya tidak mudah untuk bisa dikalahkan Persija Jakarta. Jadi Souza perlu untuk mematangkan kembali the winning team. Selepas beberapa episode kemarin kita ngebahas soal timnas. Nah, sekarang waktunya untuk kita sama-sama buat gibahin Super League pekan ke-8. Nggak berasa ya, Sobat Gibah ya? Karena Super League udah memasuki pekan ke-8 aja. Dan akan menghadirkan laga-laga yang menarik pastinya karena di setiap pekannya selalu seru-seru pertandingannya. Apalagi yang kita akan bahas di Gibah Bola episode kali ini adalah pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta. Welcome to Gibah Bola. Kali ini berdua aja. Dua aja. Ada gua, Japur, dan juga pastinya abang gua, Labib Sadat, yang satunya lagi cosplay jadi Raffi Ahmad ya. Iya. Sibuk banget di hari Sibuk ini. banget. Jadi nggak bisa buat nemenin Sobat Penggibah. Nggak apa-apa, langsung aja kalau begitu Bib. Tanpa berlama-lama ini kita akan memasuki pekan ke-8. Pekan yang juga pastinya ini cukup menguji karena kan selepas jeda internasional. Sehingga nantinya kita akan melihat seberapa konsisten tim-tim yang ada di papan atas. Betul. Dan kemudian juga seberapa besar effort tim-tim yang berada di papan bawah untuk bisa mendapatkan hasil positif untuk mengatrol posisi mereka. Menarik banget ya. Akhirnya kita kembali lagi ke Super League setelah libur hampir 21 hari, 18 hari, 3 minggu tuh, ya. Lumayan. 3 minggu ini juga mungkin beberapa klub-klub juga ketika masa libur kemarin memberikan izin kepada para pemainnya untuk refreshing sejenak setelah 7 pekan yang cukup padat. Betul. Dan kemarin bisa mungkin ambil libur sekitar 3-4 hari, lalu juga akhirnya melakukan pemusatan latihan kembali. Pasti pelatih-pelatih nggak hanya tim Persija dan Persebaya, tim yang lainnya juga coba mungkin untuk kembali menaikkan chemistry, untuk kembali mempertebal kemampuan secara gameplay. Banyaklah yang dilakukan oleh klub-klub di masa libur yang hampir 3 minggu ya, 3 minggu ini. Dan menurut gua semakin seru tentunya Super League. Sekarang udah pekan ke-8, 8/3/4 berarti udah 25% James. Yes. Jalannya Liga, dan kita lihat semakin seru karena ternyata banyak tim-tim yang di luar prediksi bisa naik ke papan atas. Betul. Tim papan atas juga beberapa yang diprediksi ternyata masih harus struggle. Dan kita lihat Borneo semakin tajam, Persija yang ngegas di 5 laga awal tapi di pekan ke-6, pekan ke-7 harus mengalami 2 hasil minor, 2 hasil negatif. Persebaya dalam 5 laga 3 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Menurut gua laga Persebaya melawan Persija ini laga syarat sejarah, syarat gengsi, syarat prestasi. Betul. Apapun itu di Gelora Bung Tomo ya. Tapi mungkin rivalitas mereka hanya 2 kali 45 menit. Setelah itu ya balik lagi, mereka akan tetap menjadi saudara, menjadi kedua tim yang sama-sama punya sejarah dan perjalanan cukup panjang di kancah sepak bola Indonesia. Dan menurut gua sangat layak untuk ditunggu laga Persebaya lawan Persija. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana duel antara dua pelatih, yaitu Coach Eduardo Perez dan juga Coach Mauricio Souza. Dua pelatih yang sama-sama memiliki tugas yang cukup berat pada musim ini bersama klubnya karena mendapatkan ekspektasi yang cukup besar dari manajemen dan juga tentunya dari fans masing-masing klub. Dan tentunya kalau kita boleh bahas Persebaya dulu ya, bagaimana Coach Eduardo Perez lebih fresh tentunya datang ke Surabaya dengan pengalaman yang ia miliki setelah sebelumnya hanya berkutat sebagai asisten pelatih ataupun goalkeeper coach. Tapi pada musim ini ada sebuah step up achievement yang didapatkan oleh Coach Eduardo Perez. Bagaimana dia ditunjuk menjadi suksesor dari Paul Munster. Dan sejauh ini sebenarnya prestasi dari Eduardo Perez bisa dikatakan jauh dari kata buruk. Tapi masih ada
bottleneck atau ceki-ceki yang terjadi bagi tim Persebaya Surabaya. Mungkin ada beberapa hasil minor saja, tapi menurut gue masih awal musim, masih banyak perbaikan. Tapi so far it's very good buat Eduardo Perez mencoba menjawab bagaimana harapan dari Bonek tentunya sebagai supporter utama Persebaya Surabaya dan akan bermain di GBT, dan infonya GBT akan memberikan kuota 35.000 tiket untuk all supporter. Jadi sangat menarik tentunya, hampir full house ya. 70-75% berarti betul. akan memadati GBT. Kita tahu GBT punya kapasitas sekitar 50.000 penonton. Let's say kita katakan 50.000 penonton, artinya kalau 35.000 penonton yang datang mungkin 70%, dan itu angka yang cukup tinggi ya. Dan tamunya Persija Jakarta juga sebenarnya dalam anomali. Kenapa gue bilang anomali? 5 pertandingan mereka tampil sangat baik ya. Menghadapi tim besar pun mereka mampu melakukan atau mampu memberikan suatu perlawanan cukup baik. Bisa mengalahkan Dewa United di Banten International Stadium. Menurut gue adalah salah satu hal yang cukup baik buat Macan Kemayoran. Tapi di pekan ke-6 dan pekan ke-7 mereka harus kalah. 5-6-7 ya sebetulnya ya? 5-6-7 ya. Mereka seri dari Bali United awalnya. Mereka juga sebenarnya setelah melawan Bali United dan ada adjustment jadwal, kan jadwal sempat diubah ya, karena sekarang sebenarnya pekan 9. Betul. Tapi karena pekan 8-nya nggak ada ya. Persija ini harus jadi menghadapi 4 laga tandang berturut-turut. Ya, sempat ada protes juga yang dilontarkan oleh Mauricio Souza ya. Betul. Dengan 4 laga UE yang dimainkan oleh Persija Jakarta. Cuma nggak ada pilihan, karena schedule udah dibuat. Bagaimana tinggal Persija yang harus bermain di laga tandang. Jadinya dari laga melawan Borneo mereka harus bermain tandang. Terus sebelumnya juga mereka kalah dari, gue agak lupa kalau kalah dari PSM Makassar di laga pekan ke-6. Terus juga mereka nggak jadi pekan 8, semua klub nggak jadi ya pekan 8. Terus pekan 9 langsung menghadapi Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo. Ini kembali menjadi challenge buat Coach Mauricio Souza melihat apa yang coba dimotivasi oleh Coach Mauricio Souza. Gua sih concernnya adalah bagaimana Mauricio Souza kembali untuk membuat psikologis pemain Persija ini lebih baik. Kembali seperti semula ketika 5 pekan awal mereka bisa mendapatkan poin yang cukup banyak, 11 angka ya. Dari 5 laga dengan penampilan, sebenarnya terlepas dari 11 angka yang mereka dapatkan adalah penampilan dari Persija Jakarta ini cukup terengginas selama 5 game, tapi setelah itu mereka seperti kehabisan nafas. Bahan bensin ya? Bahan bensin, bahan bakar. Ini kan saatnya mereka kayak rest area, mereka ngecas lagi tim Persija, dan gue melihat lawan Persebaya sih sebagai lawan yang akan menjadi challenge yang salah satu yang terutama buat nilai seorang Mauricio Souza di mata manajemen. Oke, jadi ini sebetulnya memang kenapa kita memilih laga Persija menghadapi Persebaya untuk kita bahas ya Sobat Penggibah, karena kalau kita coba untuk tarik mundur, pertemuan antara kedua tim ini merupakan pertemuan yang klasik dan ditambah lagi juga kalau kita melihat dari situasi kondisi saat ini dalam persaingan dari di Super League, memang kedua tim sedang dalam tren yang berbeda. Persija Jakarta sedang mencari moments untuk bounce back, dan sementara itu untuk pasukan dari Green Force Persebaya Surabaya bersama dengan Eduardo Perez, mereka akan coba untuk mematangkan kembali chemistry, dan ditambah lagi juga melihat laga terakhir aja deh di saat Persebaya Surabaya mendapatkan poin di kandang dari Dewa United dan menang atas Semen Padang. Ini membuktikan sebetulnya ada potensi yang besar yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya di bawah kepemimpinan dari Eduardo Perez. Tinggal bagaimana, tinggal bagaimana tantangannya adalah mempertahankan konsistensi dan kemudian juga meningkatkan kembali aspek produktivitas dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Tapi kalau kita boleh intermezzo sedikit nih, Babe. Ini menarik nih sebetulnya, karena gua itu inget banget ya laga Persebaya lawan Persija dulu masih di 10 November ya. Gelora 10 November. Dulu itu stadion legendaris tuh. Seru banget ya, seru banget. Sebelum Persebaya Surabaya degradasi, karena pertemuan di antara kedua tim ini pasti
menghadirkan bukan hanya 1 gol 2 gol. Yes. Ya, tapi ini seringkali balas-balasan gol. Iya, ada pesta gol. Ada pesta gol. Hujan gol yang terjadi. Betul, dan selalu tidak mudah untuk Macan Kemayoran mendapatkan poin penuh di markas dari Persebaya Surabaya. Oh iya, ini menarik juga ya. Bahkan setelah Persebaya kembali bermain di kasta teratas sepak bola Indonesia di tahun 2018, memang Persija belum menang dalam tanda kutip di GBT. Pernah menang ketika laga tandang di era Thomas Doll di 2022-2023, tapi saat itu Persebaya mainnya di stadionnya Gresik United, Stadion Joko Samudro. Jadi menurut gua betul kata James, memang sulit buat Persija mendapatkan angka di markasnya Persebaya, terutama main di Gelora Bung Tomo ataupun di Gelora 10 November. Iya, iya. Dan ditambah lagi juga sebetulnya ada satu hal yang memang nampaknya ya kalau menurut gue ini perlu betul-betul dimaksimalkan oleh Maurizio Souza, yaitu pengalamannya dia. Yes, betul. Karena kan sebelumnya Maurizio Souza sempat membesut Madura United. Dan dia sudah sempat bertemu dengan Persebaya Surabaya. Setidaknya 2 kali lah. Ya, 2 kali dan hasilnya juga terbilang cukup positif pada saat itu. Dan untuk fans dari Persija Jakarta pastinya kan menanti bisa nggak nih Maurizio Souza dengan challenge yang dihadapi, ya termasuk juga dengan 4 laga away ya, ini nggak mudah pastinya bagi termasuk tim melawan Madura United. Betul. Setelah seminggu melawan Persebaya. Ya kalau seandainya gue di posisi dari Maurizio Souza juga ya pastinya pusing lah. Karena 2 laga sebelumnya kalah lawan PSM Borneo FC. Tim yang punya tradisi lah. Betul, betul. Dan lawatan ke Jawa Timur adalah lawatan yang mungkin ya, dalam gambaran gua adalah lawatan yang seringkali menyulitkan Persija Jakarta. Jadi sehingga besar harapan dari Jackmania kan adalah ingin melihat bagaimana mentalitas dari para pemain Persija Jakarta dengan komposisi yang saat ini dimiliki. Mereka awal-awal musim menikmati bulan madu momen lah. Honeymoon season. Iya, honeymoon season bareng sama Maurizio Souza, tapi ternyata tidak diizinkan lama-lama. Hanya 5 pekan. Dan sekarang challenge yang memang sesungguhnya. Jadi laga Persija yang menyambangi markas Persebaya Surabaya merupakan laga yang sangat menantang bagi Souza. Ya kalau bicara challenge ini adventure yang cukup berat. Jawa Timur. And road ya. Java and road ya buat Maurizio Souza yang pernah membesut Madura United juga, dan tentunya Maurizio Souza tahu bagaimana gengsi dari laga Persebaya melawan Persija ini, dan diharapkan tentunya bagi Maurizio Souza untuk kembali pertama menemukan trennya kembali, tren positifnya dari Persija Jakarta. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan di Liga Indonesia, main tandang dapat 1 angka itu udah bagus banget. Udah bagus lah. Dibilang banget sih enggak ya. Kalau bagus banget kan berarti harus dapat 3 angka ya. Tapi at least setidaknya berapapun poin yang bisa dibawa pulang oleh Souza dari Surabaya ke Jakarta, berharga. Itu berharga banget. More than point sih buat gua. Karena kenapa? Karena Souza akan kembali meningkatkan motivasi, akan kembali meningkatkan psikologis dari anak-anak Persija Jakarta yang dalam 2 laga kita tahu mereka kalah dari PSM 2-0, kalah dari Borneo FC 3-1, yang artinya ada 5 gol yang bersarang ke gawang dari Eduardo dan Andri Tani, total ya 5 gol. Dan buat gua sih secara natural, secara alami pasti Maurizio Souza sudah mencari formula terbaik di laga menghadapi Persebaya nanti. Tapi Persebaya tentunya bermain di GBT, yang kita tahu Persebaya dalam official announce-nya sudah menyiapkan 35.000 tiket. Yang artinya akan banyak bonek. Mungkin beberapa supporter Persija juga akan datang mewakili keluarga pemain biar nggak mendapatkan hukuman. So Persebaya juga punya motivasi. Mungkin akan ada pemain ke-12 yaitu bonek mania yang akan datang ke Gelora Bung Tomo, yang akan bagaimana bonek mania memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, motivasi untuk para pemain Green Force baju hijau. So ini akan menjadi laga yang sangat seru. Kita tahu Persebaya juga
punya performa yang cukup baik dalam 5 laga. Kalau kita bicara 5 laga terakhir, Persija cuma satu kemenangan. Persebaya sebaliknya bisa dapat 3 kemenangan. Dan artinya Cisco Rivera, Bruno Moreira hingga Paulo Galifretas pasti akan memberikan atau menawarkan senyawa produktif untuk lini depan, lini serang dari Green Force. Yes, dan gue juga baru ingat nih, ya ternyata memang pertemuan di antara kedua tim ini juga sekaligus menggambarkan ya selain memang adu gengsi, tapi juga ada pemain Persija yang dulu adalah ex Persebaya, begitu juga sebaliknya. Yes. Ya ini juga menjadi daya tarik tersendiri pastinya. Ini sering kali terjadi. Ini bertemu. Pasti. Sering kali terjadi. Oke, sekarang waktunya untuk kita bahas dari teknikalnya. Wow. Beb, ini pertandingan yang seru, pertandingan yang pastinya akan menarik atensi banget. Selain memang kepiawaian pengalaman yang dimiliki oleh kedua pelatih, tapi pastinya pemain-pemain bintang yang dipunyai oleh kedua tim ini juga menggambarkan seberapa siap mereka untuk mewarnai persaingan di papan atas. Dan untuk di Persija Jakarta terlebih dahulu deh. Oke. Dari 2 laga tandang menghadapi PSM Borneo FC, hasilnya kalah. Apa yang perlu dievaluasi dari style of play-nya Macan Kemayoran? Ya, gua ngelihat dalam 2 laga Persija melawan Borneo dan lawan PSM, Coach Souza kan mencoba bermain berbeda, ada approach yang berbeda. Ketika melawan Borneo, coba main 3 back sejajar, lawan PSM dengan formasi yang sudah ditampilkan oleh Souza sejak awal 4-3-3. Berarti ada 2 pendekatan yang berbeda oleh Souza. Kita akan melihat melawan Persebaya, Souza akan pakai game plan yang mana. Artinya nilai positif yang bisa diambil adalah Souza sudah punya lebih dari 1 game plan. Yang selalu gue bilang Souza ini pelatih yang selalu fix dengan game plan-nya, nggak mau berubah dengan game plan-nya. Tapi ketika menghadapi Borneo, walaupun hasilnya masih negatif, tapi ada satu perubahan yang coba dibangun oleh Souza. Jadi menurut gue mau Souza pakai 4-3-3 atau 3-4-3, yang penting adalah pemainnya tepat guna ketika ditampilkan oleh Mauricio Souza. Iya. Dan gue juga sebetulnya melihat aspek yang memang perlu untuk di-upgrade kembali, atau bahkan juga kalau dari POV gue ya, ini adalah tugas dari Souza untuk bisa menciptakan kembali kohesi yang positif tentunya terhadap pemain dengan psikologis pemain. Tentunya, dan ditambah lagi juga sektor pertahanan nih. Oh yes. Karena ini penting banget, soalnya dari 2 pertandingan aja deh kalau kita melihat ya Persija Jakarta kalah dari PSM dengan skor 2-0. Dan ditambah lagi juga kekalahan atas Borneo FC, itu ada 3 gol yang bersarang ke gawang dari Persija. Berarti ini menandakan apabila fragile juga nih sebetulnya lini pertahanan dari Persija Jakarta. Iya, karena kan gue bilang ketika menghadapi Borneo, ini formasi baru bisa dikatakan. Baru dalam artian ketika bermain sejak menit awal ya. Main 3 back saat itu ada Rido, Ahmad sama Thales Lira yang nampaknya masih butuh penebalan kembali. Masih belum mengesankan ya Thales Lira. Masih butuh chemistry sih menurut gua kalau main 3 back dengan Lira yang coba ditampilkan sebagai center back. Tapi gua akan melihat jika menghadapi Persebaya, Persija akan main 4 back. Dimana mungkin Rio Fahmi dan juga Alan Cardozo sebagai fullback kanan dan fullback kiri akan mengapit Jordi dan juga Rizky Ridho yang pulang kampung kembali ke Surabaya. Jadi menurut gua akan lebih ideal jika secara teknik, secara game startnya Persija pakai 4 back. Tapi yang akan menarik adalah bagaimana Van Basti Souza bisa menjadi jembatan, bisa menjadi bridge antara lini pertahanan dan juga lini tengah. Plus kedua adalah kita tahu Persebaya ini juga main dengan formasi 4-3-3. Lini tengah mereka cukup fluid, cukup cair. Tony Firmansyah, Chacis Rivera, belum legion asing lainnya yang bisa menjadi pembeda untuk Racinovic ya, asal negara Balkan. Gua akan melihat bagaimana terutama Chacis Rivera sih bisa dihentikan sejak second line atau lini kedua dari Persija. Entah itu tugasnya Fabio Calonego ataupun Van Basti Souza. Tapi yang menarik adalah antara Calonego dan Van Basti Souza ini harus saling klop, harus saling mengisi. Artinya ketika Calonego lagi kehilangan posisinya atau out of position, di situ ada Van Basti Souza. Begitu sebaliknya Van Basti ketika lagi out of position ada Calonego yang bisa mencoba memberikan support. Menurut gua kehadiran 2 pemain ini
kualitasnya sangat penting banget buat Persija nantinya. Oke, dan menghadapi Persebaya Surabaya sih menurut gue juga Souza jangan coba-coba lagi ya. Iya, jangan bereksperimen. Jangan bereksperimen lagi karena ini adalah lawan yang pastinya ya tidak mudah untuk bisa dikalahkan Persija Jakarta. Jadi Souza perlu untuk mematangkan kembali the winning team. Yes. Dari Macan Kemayoran. Tadi lini pertahanan juga kita udah bahas ya apabila perlu kembali ditingkatkan lagi. Oh, tentunya. Apa yang memang masih menjadi sektor-sektor lemah dari Persija Jakarta karena ya tim yang mau jadi juara itu adalah tim yang bisa menghandle detail-detail kecil. Ya, apalagi di sektor pertahanan. Betul. Dan selain itu yang gue juga cermati nantinya di laga antara Persija Jakarta juga Persebaya Surabaya, adu engine room. Wow. Iya. Karena diisi oleh pemain-pemain yang punya top quality di sana. Oh iya. Baik Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya, Bib. Ya kalau bicara engine room-nya tuan rumah pasti akan gak jauh-jauh dari Tony Firmansyah dan juga Chachis Rivera ya. Iya. Dua pemain yang punya peranan sangat penting untuk tim The Green Force Ya. Persebaya. Kedua pemain memang sangat diandalkan. Gua lihat sih siapapun yang menjadi atau mengisi lini tengah, entah itu mungkin ada Milos Rajkovic ataupun pemain lain, menurut gua Chachis Rivera dan juga Tony Firmansyah akan menjadi dua pemain penting, dua pemain fundamental. Yang pertama adalah sebagai filtrasi untuk menahan serangan dari Persija Jakarta. Jadi shield ya. Jadi shield atau jadi tameng ya. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang menjadi motor serangan dari Green Force, terutama Chachis Rivera yang seringkali melakukan kombinasi atau kolaborasi dengan Bruno Moreira. Gue lihat kalau Francisco Rivera ini adalah tipe gelandang serang yang sangat advance. Nggak hanya bolanya aja yang progres umpan bolanya ke tengah pun, maksudnya ke depan, ke wide atau melebar gitu, ke sayap kanan, ke sayap kiri, tapi dia bisa ball carrying, dia bisa bawa bola. Itu adalah tipe playmaker yang memang punya kualitas sangat istimewa. Yes. Dan ditambah lagi juga Persebaya Surabaya ini merupakan salah satu tim yang konsisten untuk memberikan penyerangan ke garis pertahanan lawan itu lewat tengah. Oh iya, betul. Cukup konsisten. Sangat konsisten menurut gue. Kalau Persija kan memanfaatkan lebar lapangan dan sayap. Yap. Jadi memang ini akan akan menguji sekali sebetulnya kapasitas yang dimiliki oleh setiap pemain, baik bagi Persija Jakarta di lini pertahanannya dan juga pastinya Persebaya Surabaya. Kalau Persebaya dalam berapa pertandingan yang mereka sudah mainkan? 6 pertandingan yang telah dimainkan, ini 5 gol yang baru bersarang ke gawang mereka. Ini juga menarik sebetulnya. Advantage bagi Persebaya Surabaya tampil di kandang dengan gua rasa mereka punya kepercayaan diri itu untuk menghadapi Persija Jakarta. Iya, kalau gua lihat memang tinggal bagaimana. Pertama, engine room yang tadi lu udah bahas, ini gue menarik banget, pengen gue tambahin lagi bahwa Chachis Rivera ini bisa menjadi kreator, bisa menjadi goal scorer bahkan bagi Persebaya Surabaya dengan kemampuan teknik individu yang sangat luar biasa dan visi dan kita tahu bahwa Persebaya juga menjadi salah satu tim dengan transisi serangan negatif ke transisi negatif ke positifnya cukup fluid gitu, sangat cair. Bagaimana ketika mungkin tadi yang gue bilang Tony Firmansyah yang sebagai bridge lini tengah ke lini depan atau lini tengah ke lini belakang bisa mengoptimalkan peran yang ia emban gitu. Dia bisa mencoba mendistribusikan bola ke arah manapun, tapi pasti orang pertama yang dicari adalah Chachis atau Francisco Rivera. Karena gue lihat Chachis Rivera ini passing-passingnya juga sangat progresif banget, terutama ke Bruno. Dia juga bisa memberikan bola ke sayap, ada Gali Freitas atau Malik Rizaldi yang bermain di sana. Gua akan bagaimana men-challenge seorang Van Basten Souza dan juga Fabio Calonigo dalam menghold atau membreak serangan Persebaya yang dibangun dari Francisco Chachis Rivera. Iya. Dan untuk kubu dari tuan rumah ini yang sejauh ini masih menjadi tantangan adalah bagaimana Eduardo Perez bisa untuk meng-unlock potensi yang dimiliki oleh Perovic. Mihailo Perovic, striker asing yang memang diharapkan dapat menjadi goal getter bagi Green Force karena untuk pecinta pendukung Persebaya Surabaya masih ingat betul torehan dari Persebaya di musim lalu. Persebaya kesulitan untuk bisa mencetak gol yang hadirnya dari striker. Dan untuk Persija Jakarta ini yang memang menjadi
advantage karena Persija punya pemain-pemain dengan gaya yang agresif di lini serang. Maxwell juga sudah teruji kualitasnya. Dan ditambah lagi juga dengan hadirnya, nah ini balik lagi ya, hadirnya pemain seperti Tubarau. Oh iya betul. Kemudian juga ada keuntungan juga di saat Gustavo Almeida sudah bisa kembali lagi. Karena memang Gustavo Almeida kalau kita lihat secara statistik adalah memang dan juga secara gameplay ini center forward murninya Persija, bukan Maxwell, bukan Alano, tapi adalah Gustavo Almeida. Iya. Jadi memang untuk Souza sedikit lebih diuntungkan dengan kedalaman skuad. Jadi ya ini sangat menguji sebetulnya bagi Persebaya Surabaya dengan tampil di kandang sendiri, melihat Persija punya barisan ofensif yang cukup baik dan produktivitasnya sangat baik juga sebetulnya. Dan Persebaya masih ada tantangan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ya kalau bicara tantangan jelas ini masih awal musim, pasti ekspektasinya juga masih tinggi, tim juga masih fresh ya. Baik Persebaya dan Persija yang sama-sama mungkin hanya tersisa, kalau Persebaya kan punya sisa mungkin tinggal Dejan Tumbas ya, di Medimov dan juga Bruno Moreira sebagai legion asing musim lalu. Kalau Persija ada Carlos Eduardo, ada juga Gustavo Almeida dan Rio Matsumura, tapi Rio Matsumura masih cedera, tapi nilai positifnya ternyata Rio Matsumura kemarin ketika libur cukup lama dari Super League, dia udah mulai latihan bersama dengan tim Persija dan artinya Rio ada kemungkinan bisa comeback lebih cepat, tapi mungkin tidak melawan Persebaya, apalagi lawan Persebaya pasti high intense ya, itu nggak dipungkirin lagi, high intense, flow pertandingan cukup cepat, akan sangat beresiko bagi pemain yang mungkin untuk level fitnessnya baru mencapai 60%. Tapi kalau kita bicara tadi produktivitas di awal kan sebenarnya kalau produktivitas Persija cukup luar biasa optimal. Alano, Maxwell, bahkan Maxwell dalam 4 pertandingan awal bisa mencetak 4 gol. Bisa menjadi solusi untuk lini depan Persija. Terus ketika Maxwell mulai mendapatkan scanning dari back-back lawan, mulai mendapatkan atensi maksud gue dari back-back lawan, Gustavo Almeida sembuh dari cederanya. Kemarin melawan Borneo dia coba memberikan satu perlawanan yang luar biasa, mendapatkan beberapa peluang, tapi unfortunately baru cetak 1 gol ya ketika melawan Borneo. Produktivitas ini penting banget. Kalau bicara efektivitas, kita harus bicara chance created-nya dulu. Kalau gue lihat chance created dari Persija dan Persebaya ini cukup banyak ya. Persebaya bahkan kalau kita ingat ketika kalah dari Persib di Gelora Bandung Lautan Api, chance created-nya juga lumayan. Lumayan chance created-nya ya, walaupun nggak ada gol yang tercipta, tapi gameplaynya Persebaya saat itu cukup berani. Ini yang nampaknya mau diadopsi atau mau dipertahankan oleh Coach Eduardo Perez, permainan berani, permainan ngeyel khas Surabaya, tapi harus punya produktivitas yang cukup stabil. Begitu juga dengan sang tamu Persija Jakarta yang so far sebenarnya di awal punya produktivitas gol yang cukup banyak, tapi dalam 2 laga terakhir hanya mencetak, bahkan 3 laga hanya mencetak 2 gol ya. Kalau gue lihat bahkan ketika laga melawan Bali United, Persija itu punya peluang banyak banget. Segudang peluang Persija. Tapi golnya cuma Tubarau saat itu. Kita ingat Mike Hopmeyer, kiper Bali United, ada satu penyelamatan gemilang dari peluang Witan Sulaiman di menit-menit terakhir. Bicara efisiensi, memang kalau secara efisiensi Persija ini harus digembleng lagi tentunya. Harus mendapatkan sedikit sentilan dari Souza di training season. Kenapa hanya mencetak 2 gol dalam 3 game yang membuat Persija yang mendapatkan 1 poin dari 3 game. Melorot posisinya Persija ke peringkat 4 saat ini. Bahkan di bawah Persita Tangerang dan juga PSM Yogyakarta. Harusnya bisa menjadi motivasi buat Persija Jakarta. Jangan takut, Persija punya banyak pemain. Kalau bicara kedalaman skuad, gue sepakat banget sama James. Karena lapis 2-nya Persija ini levelnya timnas. Doni Pamungkas, Raihan Hanan, terus Vigo Dennis bahkan. Dan juga nama-nama lain yang siap bermain di babak kedua. Bahkan Witan Sulaiman yang kita tahu adalah sempat menjadi langganan timnas, juga
acap kali dimainkan sebagai super sub oleh coach Souza. Gua sih berharapnya Souza pertama game plan-nya nggak monoton, punya game plan lebih dari satu. Yang kedua, yang ketiganya adalah Souza bisa memanfaatkan setiap individu, yang artinya ketika setiap individu dimainkan ini, Souza tahu bahwa pemain-pemain tersebut bisa menawarkan sparkling buat lini serang dari Persija dan setidaknya mendapatkan hasil dari Surabaya nanti. Nah sekarang langsung aja untuk kita bahas dari player to watch ya. Yes. Kedua tim. Dan di sini yang memang gua saring, Sobat Penggibah, untuk player to watch Persebaya Surabaya, di sana ada Bruno Moreira. Bruno Moreira. Kapten tim yang memang Kapitao. Kapitao yang menunjukkan konsistensi dari beberapa musim terakhir ya yang dia mainkan bersama dengan Green Force, dan dengan dia menjadi kapten juga terlihat ya apabila kaptensi dari Bruno Moreira ini sangat penting untuk bisa mendongkrak, untuk bisa memboosting spirit rekan-rekannya itu dari kubu Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Nah sementara itu di Persija Jakarta kita punya Rizky Ridho. Sama-sama kapten. Sama-sama kapten, selain memang pulang kampung, tapi Rizky Ridho ini kan sempat disorot penampilannya. Sempat ada performa yang mungkin dinilai adalah kurang konsisten, naik turun beberapa pekan terakhir. Tapi menghadapi Persebaya Surabaya dan selepas hasil yang didapatkan Timnas Indonesia, besar harapannya adalah bagaimana Rizky Ridho ini bisa kembali menemukan motivasinya lagi untuk meningkatkan kualitas sebagai pemain profesional yang kita sudah tahu ya, kualitas yang dimiliki oleh Rizky Ridho. Ya kalau gua bicara Rizky Ridho ini pemain yang cukup menarik. Rizky Ridho ini pemain yang bisa dikatakan sejak tahun 2023 ini pemain yang gak ada liburnya, keluar masuk di level klub, level timnas U23 sampai level senior. Mungkin baru tahun ini aja nih, karena dia usia udah lebih dari 23 tahun, dia agak sedikit lepas dari tim junior Indonesia, tim U23, dan sekarang bermain di tim senior. Tapi tetap panggilan dari tim senior juga pasti Rizky Ridho adalah salah satu member dari tim nasional, member aktif. Jadi gua sih akan melihat Rizky Ridho sebenarnya kemarin ini sempat overhaul. Mesinnya rada panas. Artinya perlu di cooling down. Mungkin kemarin sempat mendapatkan hasil minor di kualifikasi Piala Dunia round 4, terutama ketika kalah dari Irak. Tapi gue yakin dengan kemampuan Rizky Ridho sepanjang musim, dengan apa yang sudah ia berikan, dengan segala pertandingan yang sudah ia mainkan, menurut gue kalau pemain profesional on off day-nya kan selalu ada ya. Hari apes nggak ada di kalender, James. Betul. Tapi gimana caranya ketika mungkin di pertandingan sebelumnya tampil tidak maksimal, di pertandingan berikutnya bisa bounce back. Dan gua berharap itu dilakukan oleh Rizky Ridho karena efeknya banyak, nggak hanya ke Persija tapi ke tim nasional Indonesia. Rizky Ridho bisa kembali bounce back. Dan kalau di sisi lain, di side lain ada Bruno Moreira yang nampaknya Bruno akan mendapatkan pengawalan cukup maksimal nih dari Rizky Ridho. Harus dua yang jaga Bruno nih. Iya. 2v1 tuh sering banget dihadapi Bruno. Iya, karena kita tahu seulet apa Bruno, selicin apa Bruno. Kayak belut dia, licin banget. Megang bolanya juga, maksudnya kontrol bolanya cukup halus, cukup sempurna, khas banget. Pemain-pemain Brazil, karena kita tahu memang Bruno ini jebolan Santos ya, correct me if I wrong, ketika usia muda. Yang artinya Bruno pernah berada di top tier kompetisi, suatu kompetisi sepak bola yang sangat ya kita respect, kita hargai, yaitu Liga Brazil kan. Terus juga ketika bermain di Indonesia, Bruno tetap menampilkan performa gemilangnya. Musim lalu 31 penampilan, 10 gol, 3 assist. Musim ini dalam 6 penampilan sudah cetak 3 gol dan 1 assist. Yang artinya Bruno Moreira punya sesuatu yang bisa ia hadirkan di pertahanan Persija. Ingat, Bruno Moreira ini tipe pemain unselfish player. Ketika ia yakin peluang dia gol, dia akan cetak gol. Tapi ketika dia nggak yakin dan dia melihat posisi kawannya lebih advantage dibandingkan Bruno, dia tidak segan-segan untuk memberikan assist. Dan ini
kepintaran, intelijensia seorang Bruno yang akan menjadi nilai tambah, nilai istimewa dari tim The Green Force Persebaya. Tapi lawannya Rizky Ridho pasti akan menghadirkan laga yang cukup alot nih. Iya. Syarat akan drama juga sih, James. Iya, sini syarat akan drama dan sekali lagi ya, Sobat Penggibah, bahwa pertemuan antara kedua tim ini pastinya ya akan memberikan tensi. Oh iya. Ya, tensi yang tinggi gitu. Soalnya gue yakin dan gue percaya kalau Persija Jakarta nggak mau kalah. Yes. Persebaya Surabaya tampil di kandang seperti yang sudah ya di musim lalu lah, belajar dari pengalaman. Mereka kadang bisa aja kehilangan poin di kandang sendiri. Persebaya Surabaya. Iya, seringkali ini ceki ya di Betul. kandang sendiri. Gue sih ngeliatnya mungkin tapi setiap menghadapi Persija di markasnya sendiri, Persebaya ini seperti main 120%. Nah, itu tuh. Itu tuh faktor yang memang kadang nih di luar logika gitu. Di saat Persebaya Surabaya ketemu lawan yang mungkin catatan di atas kertas bisa menang, justru malah imbang. Shaky ya justru malah shaky gitu. Apalagi kalau ketemu lawan yang double low block ya, seperti lawan Semen Padang kemarin. Nyaris ditahan imbang sebetulnya. Bahasa gue tuh double low block. Iya. Ini udah ultra defensif banget. Benar. Dan lawan Persija Jakarta yang kita tahu bermain dengan cara menyerang bersama dengan Mauricio Sousa, bahkan juga Edu Perez, dia adalah salah satu pelatih yang betul-betul memanjakan mata buat orang yang suka permainan taktis, ya ala Eropa. Dan ini kita kemarin lihat langsung soalnya kan Persebaya lawan Dewa United. Itu tim manajemen dari Edu Perez tuh bagus banget. No debat. Waktu itu gue bicara sama James di Stadion Banten International Stadium ketika Dewa lawan Persebaya. Ini tim manajemennya bagus banget. Eduardo Perez tahu mereka bermain dengan 10 pemain ya. Betul. Dejan Tumbas kartu merah yang artinya nggak akan main lawan Persija. Straight red card lagi. Ya, tapi ketika main 10 orang, menarik adalah mainin dulu gelandang bertahan lainnya. Mainin Rahmat Irianto. Rahmat Irianto coba dimainkan sebagai seorang DMF. Dan ketika Rahmat Irianto mungkin sudah lelah, sudah mencapai limitnya, main 10 orang mah berat ya. Masukin Tony Firmansyah. Itu yang artinya punya tim manajemen yang cukup baik ya. Jadi nggak gerabak gerubuk, tenang gitu. Coba mengadjust timnya gimana caranya bisa memanfaatkan setiap momen yang ada. Dan itu kelebihan dari Eduardo Perez. Ditambah ketika menghadapi Dewa United, kalau James ingat, bagaimana ketika semua pemain udah lelah, ada satu long ball, bola dikirimkan kepada Arif Catur Pamungkas. Mungkin itu power terakhir yang bisa ditawarkan oleh Arif Catur Pamungkas, sehingga akhirnya dijatuhkan oleh Sonny Stevens. Bruno maju sebagai eksekutor. Gue ngelihat ini memang menjadi suatu hal yang terjadi bagi tim Persebaya ketika Persebaya coba bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh coach Eduardo Perez dengan tim manajemen yang cukup sempurna sejauh ini. Cukup baik ya bisa dibilang ya. Nah ini langsung aja kita akan memberikan prediksi untuk Sobat Penggibah. Karena kita nih kalau berdua nih ngobrol tuh bisa lebih dari 2 jam. Bisa. Jadi kita langsung aja ya. Kita langsung aja kasih prediksinya nih untuk Sobat Penggibah. Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta. Tapi di sini prediksinya berbeda dari episode sebelumnya karena nanti akan diawali Labib prediksinya kasih berapa skornya. Nanti gua akan mengembangkan dari prediksi yang lebih berikan dengan storytelling yang gua akan coba untuk ciptakan dan semoga bisa menjadi gambaran buat Sobat Penggibah nantinya ketika akan menanti atau akan menyaksikan laga antara Persebaya menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-8 Super League. Bib, berapa nih? 2 sama. Persebaya 2, Persija 2. Yes, ini adalah laga yang pastinya akan menarik dari menit awal ya Bib ya. Karena pastinya kedua tim akan coba untuk mencari gol cepat dan sepakat. Persebaya Surabaya membuka skor terlebih dahulu melalui Bruno Moreira. Coba bikin narasi. Yoi, sekarang dirimu Bib. 1-0. Persebaya memimpin.
Di menit ke-33 ada cek VAR, possible penalty untuk Persebaya Surabaya. Ya. Setelah dicek oleh wasit Prisman Aranda, Ya. atau Yudi Nur Cahya deh. Wasit Yudi. Yoi. Wasit Yudi Nur Cahya, setelah dicek ternyata Persebaya mendapatkan penalti setelah ada handsball yang dilakukan oleh Van Basti Souza. Oke. Dan Eksekutornya Bruno Moreira kembali maju sebagai eksekutor seperti laga sebelumnya menghadapi Dewa United. Bruno cetak gol. 2-0. 2-0 dan menutup laga di Babak pertama. half time. Oke. Ada first half maksud gua. Oke, dan kemudian di babak kedua ada adjustment yang dilakukan oleh Maurizio Souza. Yes. Ada yang ditarik keluar, yaitu adalah sebentar ya. Alano. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Tubarau mungkin. Ya, Guarau ya. Masuk Witan ya? Masuk Witan. Masuk ya? Masuk Witan ya? Witan super sub. Oke, Witan ini kan biasanya jadi super sub ya, Sobat Gibah. Jadi dia ini memberikan dimensi yang berbeda. Warna yang berbeda. Warna yang berbeda untuk bagaimana Persija ini melakukan penyerangan. Dan pada akhirnya di menit ke-74. Wow. Dari 3 pergantian yang dilakukan oleh Maurizio Souza pada akhirnya memberikan hasil nyata. Di saat Gustavo Cena ya. Gustavo Almeida. Oh, Gustavo Almeida. Kalau Gustavo Cena udah jadul banget. Iya, jadul Ketahuan sekali. umur jadinya. Yoi. Gustavo Vraka. Gustavo Fransa. Itu dia mencetak gol dia. Oh, Fransa yang cetak gol. Bukan dong, Gustavo Almeida. Gustavo Almeida cetak gol. Karena Fransa belum tentu main juga nih. Yoi. Gustavo Almeida cetak gol, memperkecil ketertinggalan 2-1. Wow, 2-1. Lewat sundulan. Sundulan. Biasanya dia kalau nggak sundulan tap in. Yes. Gampang-gampang golnya sebetulnya. Sebenarnya bukan, kita nggak boleh meremehkan kayak Betul. Almeida golin sundulan tap in. Enggak, itu kepintaran dia mencari ruang. Positioning tuh mahal. Positioning mahal. Itu Yoi. yang ini kalau di kiper itu positioning yang hebat tuh Buffon. Sebenarnya Buffon nggak jago, cuma positioningnya Tepat. tepat, top Ya. class. Ya. Jadi seakan-akan bolanya jadi gampang. Ya. Bola yang nyari tangannya di mana? Iya, bukan tangan nyari bola. Nah, ini gol penyama kedudukan Persija. Siapa, Bib? Gol penyama kedudukan gue ya. Ya, Masuk menit ke-88 ada tusukan yang dilakukan oleh Alano. Alano melakukan tusukan melewati, dia kan main dari sektor kanan ya. Ya, invert dia langsung. Invert ya. Berarti akan melewati satu bek kiri dari Persebaya Tata. Surabaya. Yang main adalah Mikel Tata. Yoi. Mikel Tata berhasil dilewati dan ketika one on one dengan Damedimov Yoi. melakukan cutback. Di situ sudah ditunggu oleh Maxwell. Wah, Maxwell tanpa penjagaan Iya, dari coming from behind ya. coming from behind Yoks. dan melihat ada satu ruang yang terbuka di kotak 16-nya Persebaya, lakukan tembakan keras menaklukkan Hernando. 2-2 sekaligus menutup jalannya pertandingan. Sebelum pertandingan berakhir, ternyata ada kartu merah bagi kedua pemain. Biasa itu mah. Damedimov berselisih dengan Gustavo Almeida. Rugi banget ya Persebaya ya. 2 pertandingan 2 pemainnya kartu merah semua. Sebelumnya Tumbas. Sekarang Damedimov. Persija juga. Yoi, Persija Gustavo Almeida. Emosian kan? Berantem ya. Berantem biasa, Iya. sikut-sikutan. Dua botak berantem. 2 botak ya. Yoi, 2-2. Ini Yang adalah- botak kan Risto. Oh iya Risto ya. Risto. Damedimov enggak ya? Enggak, ada rambutnya dikit. Prediksi antara Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-8 dia berlangsung di GBT bersudah dengan skor 2-2. Ini merupakan prediksi yang kita buat ya Yes. secara cepat, akurat dan semoga nanti hasilnya juga serupa. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Sepakat. Apakah betul 2-2 tapi lebih tepatnya apakah nama-nama yang tadi kita sebutkan berhasil untuk mencetak gol atau tidak? Yes. Tapi yang pastinya yang kita ingin sampaikan di episode kali ini adalah untuk Sobat Penggibah menyaksikan setiap laga-laganya ya. Super League yang pasti kalau seandainya Sobat Penggibah nonton pertandingan Super League itu bisa tahu, oh level dari bola kita tuh udah mulai meningkat. Ada progres. Ada penilaian di sana gitu. Thank you ya untuk Sobat Penggibah sudah menyaksikan episode kali ini barengan sama kita berdua dan Yes. nanti di episode Jala ya. Jala, Japer Labib. Kita ingin sekali untuk Sobat Penggibah memberikan support
Gibah Bola yang sudah ada K-nya di belakang. Subscriber ya. Yoi. Start from the bottom. Start from the bottom. Now I'm here. We are here. Yoi. From zero to hero. Belum hero-hero banget Oh, sih. belum ya? Belum. Nanti hero. Baru klasik. Yo. 2026 on the way hero. On the way hero. Yoi, PSSI kami datang. We are here. Here we go. Yoi, jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan juga pastinya untuk Sobat Penggibah yang mau kasih opini, yang mau kasih prediksi juga dengan laga-laga yang ada di Super League Pekan ke-8, sok ya langsung aja dikasih di kolom komentar. Boleh, Bonek, The Jack, kasih komentar. Terus juga mungkin dari fanbase klub lain, pengen kasih prediksi klubnya yang akan bermain di pekan ke-9 lebih tepatnya. Betul. Atau game week pekan ke-9, pekan betul ke-9 karena pekan ke-8 kan diliburin. Kasih prediksinya. Betul, dan mungkin kalau seandainya ada komunitas yang pingin kita invite, langsung aja guys. Kita udah bisa invite. Kita udah bisa invite nih, ada 2 kursi kosong, ya kan? Ini. Tapi kita masih banyak kursi yang lain, karena kita ada sponsor furniture, bro. Yes. Aman aja, ya. Aman Jadi, terus. next kita bakal invite komunitas. Yes. Yang mendukung tim-tim lokal kebanggaan kita semuanya pastinya. Kalau gitu kita berdua pamit. See you guys, maju terus sepak bola Indonesia. Salam Gibah Bola. Wah, bye-bye guys. Yoi.